Selamat pagi bagi kita semua orang percaya dimanapun kita berada hari ini. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai refleksi dari perayaan Paskah 2020 pada hari ini. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan kita. Ya Tuhan yang sudah hidup, hari ini kami merayakan Paskah. Kami akan kembali memaknai Paskah di tahun 2020. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami tetap ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja kepada setiap keluarga yang bersiap diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saatnya berfirmanlah kepada kami semua hari ini dalam sukacita perayaan Paskah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020, terambil dari Injil Markus pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi sabda Tuhan dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat
berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang berbahagia adalah kita yang baru saja membaca firman Tuhan, memeliharanya dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada hari ini, tema perenungan firman Tuhan adalah Allah memberi hidup. Melakukan sesuatu yang baik, yang bermakna positif, diperlukan totalitas dan kesetiaan. Jika kita mungkin tidak melakukannya dengan totalitas dan kesetiaan, berarti kita sedang hanya melakukan rutinitas atau penerus tradisi saja. Hari ini kita jemaat Kristen di seluruh dunia menjadi saksi hidup dari apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bumi yang kita cintai, tempat tinggal kita ini. Perayaan Paskah bagi umat Kristiani di tahun 2020 yang terbiasa kita melakukannya bersama dalam ritual gerejawi, melalui persekutuan yang beribadah. Namun di tahun ini, di hari ini, kita merayakannya di rumah masing-masing. Kita tidak hanya siap, tapi dalam totalitas pemaknaan yang tentu saja positif, bukan di mana dan bagaimana cara kita merayakan Paskah. Kita tetap bersukacita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena yang terpenting adalah kita akan terus memberitakan tentang kebangkitan Kristus dalam kolaborasi, dalam kebersamaan, dalam cara membangun rantai jejaring kepada setiap orang yang terjumpai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus memang sejak awal tertulis dalam bacaan kita, ternyata diawali, dijalankan dengan cara membangun jejaring dari 1, 2, 3 pihak-pihak yang terkait dan kemudian menyatakan tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Ini jelas terungkap dalam teks renungan kita hari ini. Dimulai dengan totalitas kesetiaan yang ditunjukkan, yang diekspresikan oleh 3 perempuan yang disebut dalam tulisan Markus. 3 perempuan tersebut adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka melakukan kesepakatan dalam kolaborasi. Pertama, mereka sepakat dalam kolaborasi percakapan untuk membeli rempah-rempah dengan tujuan pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kolaborasi yang kedua yang mereka sampaikan dalam percakapan adalah mereka sepakat untuk pergi waktu pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Yang ketiga yang mereka percakapkan dan menemukan kesepakatan adalah bahwa mereka memiliki topik yang sama. Bagaimana caranya menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Itulah percakapan-percakapan dalam kolaborasi yang disampaikan oleh 3 perempuan
dalam kesetiaan mereka untuk menjumpai Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, totalitas kesetiaan yang dilakukan ternyata menghasilkan banyak mujizat yang di luar dari jangkauan kolaborasi percakapan mereka. Mujizat yang terjadi, yang pertama adalah batu penutup sudah terguling. Yang kedua, mereka berjumpa dengan seorang pemuda yang memakai jubah putih. Itu terjadi, tetapi sebelumnya tidak pernah menjadi bahan percakapan 3 perempuan itu. Yang ketiga, mereka menerima 3 pesan dari pemuda yang memakai baju putih. Jangan takut, pergilah, katakanlah. Inilah yang kemudian dibangun dalam kerjasama dari 3 perempuan itu untuk menyampaikan pesan ini kepada para murid dan secara khusus kepada Petrus yang memang tersebut di dalam teks penulis Injil Markus. Murid-murid kemudian tidak berhenti menerima pesan, tetapi kemudian dalam kolaborasi mereka melanjutkan pesan itu dari timur ke barat dengan pesan yang sama dan tidak berubah, yaitu memberitakan keselamatan yang kekal. Dari bacaan kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang berefleksi bersama dalam perayaan Paskah 2020 untuk melihat keadaan kita hari ini. Kita sedang merayakan Paskah di rumah. Dan itu tidak menghalangi kita sekalian untuk meneruskan dengan cara membangun jejaring melalui teknologi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Melalui percakapan langsung untuk meluapkan setiap sukacita jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Bahwa kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pemberita firman. Yang dibantu oleh sarana teknologi. Dan beritanya tetap sama. Seluruh jemaat memahami kita adalah orang-orang yang menang. Karena Kristus mengalahkan kuasa maut melalui kebangkitannya. Hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga-keluarga Kristiani yang berbahagia. Membangun kolaborasi dalam tim kerja. Akan bisa tercapai. Akan bisa berkualitas ketika setiap orang di dalamnya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Memiliki relasi dan keintiman dengan Tuhannya. Memiliki relasi dan keintiman yang positif dengan sesamanya. Hari ini kita akan mengatakan tentang peristiwa kebangkitan. Kapanpun waktunya, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Biarlah refleksi firman Tuhan pada hari ini membangun setiap orang percaya untuk meneruskan berita tentang kebangkitan Kristus. Membangun lebih banyak jejaring. Membangun lebih banyak kolaborasi dengan siapapun yang dijumpai oleh jemaat Tuhan di mana kita ada. Selamat merayakan Paskah 2020. Tetaplah semangat apapun keadaan kita. Karena kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saya mengajak kita untuk menjumpai Tuhan di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan.
Ya Kristus yang sudah hidup, kami sangat bersyukur pada hari ini boleh kembali mengingat rayakan peristiwa gerejawi, yaitu perayaan Paskah. Setiap orang percaya bergembira, menyatukan hati, bersuka cita, dan kembali dapat merenungkan firman Tuhan untuk memaknai Paskah di tahun 2020. Sekalipun keadaan kami tidak dapat beribadah di gereja, tetapi kami melakukannya di rumah-rumah, kami tetap percaya Tuhan hadir di setiap rumah tangga orang percaya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kepada kami semangat baru menjalani kehidupan apapun keadaan yang kami alami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kolaborasi yang dilakukan sejak awal tentang pemberitaan kebangkitan Kristus sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ditulis dalam Injil Markus. Mereka kemudian diberi pesan dan menyampaikan pesan dengan baik. Dan hari ini, jika kami mendengar pesan tentang kebangkitan Kristus, maka kami juga akan berkolaborasi dalam ketaatan dan totalitas untuk memberitakan semua itu kepada dunia ini, tempat di mana kami tinggal dan berjumpa dengan banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, lanjutkan kasih setiamu untuk setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Penyertaan Roh Kudus-Mu membantu setiap keluarga untuk bisa membangun jejaring dimanapun mereka dipercaya Tuhan untuk ditempatkan. Dan hari ini Bapa dalam surga, dalam sukacita, kami mau juga bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi. Dalam keterbatasan kami mengaku kepada Tuhan, kami sudah melakukan banyak kesalahan. Namun kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan mengampuni kami sekalian. Dan saat ini dengan pengampunan Tuhan itulah, dengan semangat kami menyampaikan kepada Tuhan pokok doa kami yang kami sampaikan saat ini. Dengarkanlah kami ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu berlaku untuk kehidupan kami sebagai warga negara. Kami terus mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin bangsa Indonesia dari tingkat pusat sampai yang ada di sekitar kami. Itulah doa kami untuk bangsa dan pemimpin bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Hari ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan firman Tuhan yang dilakukan oleh gereja Tuhan untuk seluruh orang percaya dimanapun mereka berada. Saat ini kami melakukannya dengan dibantu oleh teknologi yang ada. Dengan media-media sosial yang kami miliki, kami bisa mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh gereja Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam melaksanakan tugas dan panggilan mereka untuk melayani umat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati setiap mereka, memberikan kekuatan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tetap memberikan sukacita bahwa mereka dikuatkan melalui peristiwa perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi mereka yang bergumul oleh masalah keluarga, bagi mereka yang mengalami pergumulan masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang lain, bahkan duka cita, Tuhan akan menolong setiap orang untuk menanggung penderitaan mereka
dengan sabar dan tekun berserah kepada Tuhan. Kami mau saat ini berdoa kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap keluarga yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Berkati kepala keluarga, berkati ibu rumah tangga, berkati anak-anak Tuhan. Setiap orang dalam setiap keluarga jemaat Tuhan, Engkau lihat mereka, Engkau memperhatikan mereka, dan Engkau mencukupkan kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Inilah rangkaian syafaat kami kepada Tuhan pada perayaan Paskah 2020. Dan tetaplah kami menyerahkan juga untuk ucapan-ucapan syukur yang dinaikkan oleh keluarga-keluarga. Karena ketambahan usia dalam sepekan ini, setiap orang yang berhari ulang tahun, biarlah mereka terus bersyukur dan menyatakan syukur itu kepada sesama mereka. Untuk ucapan-ucapan syukur yang diberikan oleh umat Tuhan melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, bahkan persembahan-persembahan khusus dari jemaat Tuhan. Semua yang diberikan kepada Tuhan diberkati untuk menopang pelayanan bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami akan memastikan diri kami untuk hidup dalam kesetiaan dan totalitas. Membangun kerjasama dengan siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam perayaan Paskah tahun 2020. Seluruh doa kami sampaikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus sumber hidup, bait pertama dan yang kelima. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia akan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bersukacitalah dalam menjalani kehidupan kita dan arahkan hati serta pikiran saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mewakili Panitia Perayaan Paskah tahun 2020, Jemaat GPIB Petrus, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah menyertai kami hingga hampir seluruh rangkaian acara Prapaskah dapat terlaksana dengan baik, meskipun dalam kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan. Dapat kami sampaikan bahwa rangkaian kegiatan Prapaskah meliputi kegiatan kunjungan kasih dan aksi sosial yang melibatkan kaum tunanetra dari Yayasan Bartolomeus. Aksi sosial ini awalnya direncanakan pada tanggal 29 Maret 2020. Akan tetapi, seiring dengan kebijakan pemerintah tentang social distancing guna pencegahan pandemi COVID-19, terpaksa aksi ini kami tiadakan. Namun, kami tetap menyalurkan tanda kasih secara langsung untuk membantu kondisi ekonomi kaum tunanetra yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Per tanggal 21 Maret 2020, kegiatan kunjungan kasih telah kami laksanakan untuk seluruh jemaat lansia dan sakit, mulai dari sektor 1 hingga 4. Dapat kami sampaikan, aksi pencarian dana yang telah kami laksanakan sampai dengan tanggal 10 April 2020 memperoleh dana sebesar Rp24.478.000 dari total target sebesar Rp35 juta. Seiring dengan belum berakhirnya kondisi tanggap darurat COVID-19 di Indonesia, dapat kami sampaikan juga bahwa perayaan Paskah tahun 2020 tidak dapat kita laksanakan bersama-sama. Mengingat arti Paskah tentang pengorbanan Kristus sebagai umat manusia dan kemenangannya atas maut, kami Panitia Paskah bersama Majelis Jemaat memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana yang telah terkumpul untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19, baik melalui Krisis Center GPIB atau badan lain yang akan ditunjuk dan membantu saudara-saudara kita di sekitar gereja yang terdampak oleh pandemi COVID-19 secara ekonomi. Kami berharap melalui tindakan ini sebagai jemaat dan saksi Tuhan, kita dapat meneruskan kasih pengorbanan Yesus yang telah kita terima kepada masyarakat, terlebih orang-orang di sekitar kita. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh majelis jemaat melalui PHMJ, Majelis Sektor Pelayan 2, para donatur yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, dan Bapak Ibu Jemaat sekalian yang telah mendukung kami, baik doa dan maupun materi, dalam pelaksanaan seluruh rangkaian Paskah GPIB Petrus tahun 2020. Dengan ini saya mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bilang dulu selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Mana lihat sini? Hormat sekali lagi. Terima kasih, bye. Kasih dah dulu. Bye. Dah.